Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Oke, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Windbreaker episode 3. Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Saat ini Suo begitu tertarik menyaksikan pertarungan dadakan antara Sakura melawan Sukishita. Tapi sebelum itu Suo berkata pada Sakura bahwa mengatakan mengincar puncak SMA Furin di hadapan Sukishita merupakan hal yang sangat berbahaya. Sejak masih SMP, Sukishita sering main ke SMA Furin. Sukishita memiliki bakat dan kegigihan yang membuatnya diakui serta diperbolehkan mengemban nama Bofurin sebelum dia masuk SMA. Selain itu, Sukishita adalah siswa yang sangat menghormati sosok yang saat ini berada di puncak Furin. Lebih tepatnya, Sukishita adalah seorang mania yang sangat menghormati sosok pemimpin Furin saat ini. Oleh karena itulah Suo menyarankan agar Sakura tidak berkata mengincar puncak di depan Sukishita. Seorang siswa meminta Suo untuk menghentikan pertarungan Sakura dan Sukishita. Pemuda itu sangat mengkhawatirkan Sakura. Jika tidak segera dilerai, bisa-bisa Sakura akan meregang nyawa. Namun Suo tidak mau dan membiarkan pertarungan terus berjalan. Sakura berhasil menghindari beberapa kali pukulan serta sapuan kaki Sukishita. Namun di tengah duel Sakura terpeleset, dan kesempatan itu digunakan Sukishita untuk melancarkan pukulannya. Hebatnya, lagi-lagi Sakura berhasil menghindar. Dia bahkan melesatkan tendangan berputarnya dari bawah walau kondisi benar-benar sangat sulit. Tak ayal tendangan epik tersebut membuat hidung Sukishita nampak berdarah-darah. Sakura sendiri sangat percaya diri, karena Sukishita adalah orang yang tidak bisa berpikir sendiri dan selalu memuja pimpinannya. Sakura begitu yakin kalau orang seperti Sukishita tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Ketika keduanya kembali saling menyerang, tanpa diduga detik itu juga pengeras suara tiba-tiba menyala. Anehnya, suara lelaki di balik speaker itu bisa membuat suasana jadi hening seketika. Sakura pun benar-benar tidak mengerti, apalagi Sukishita dan yang lainnya begitu fokus mendengarkan pengumuman itu. Tapi Sakura jadi bersemangat setelah dia mengetahui kalau ternyata di balik suara tersebut adalah Umemiya Hajime, di mana lelaki itulah yang menduduki puncak Bofurin saat ini. Umemiya pun mengucapkan salam selamat datang pada seluruh siswa baru. Dari banyak informasi yang diberikannya, Umemiya menggarisbawahi dan menekankan pada semua siswa baru untuk melindungi kota. Nama Bofurin diberikan oleh penduduk kota dengan harapan agar SMA Furin bisa melindungi masyarakat, harta kenangan serta semua hal yang berharga di dalamnya. Umemiya pun menegaskan bahwa itu adalah satu-satunya aturan terpenting di sekolah ini. Setelah itu Umemiya berpamitan dan menghentikan siarannya. Di sini Sakura nampak tertegun. Kini dia menyadari bahwa Umemiya bukanlah orang sembarangan. Pemimpin Bofurin itu bisa menyatukan seluruh siswa hanya dengan suaranya saja. Maka tidak mengherankan kalau sosok Umemiya benar-benar membuat Sakura sangat penasaran. Sesaat kemudian Suo menghampiri Sakura dan Sukishita.
Dia lantas meminta keduanya untuk berbaikan dan berjabat tangan sebagai tanda perdamaian. Tapi Sakura tidak sudi berbaikan karena bukan dia yang memulai pertarungan ini. Suo pun memberikan masukan penting pada Sakura, bahwa untuk mencapai puncak dibutuhkan sikap yang legowo. Sementara itu Tsukishita hanya bisa diam, karena dia khawatir kalau ulahnya terdengar oleh Umemiya. Detik itu juga tanpa disangka Tsukishita mengulurkan tangannya di hadapan Sakura. Sakura sendiri nampak diam mematung karena ini adalah pertama kalinya dia berada dalam posisi seperti ini. Dia lantas menjabat tangan Tsukishita walau perasaannya benar-benar sangat aneh. Namun demikian, baik Sakura ataupun Tsukishita sebenarnya nampak masih menyimpan dendam yang begitu membara. Semua orang pun terlihat senang. Mereka lantas memuji kehebatan Sakura yang sanggup menghajar Tsukishita dalam sekali serang. Tentu saja Sakura benar-benar tidak menyangka dengan perlakuan teman-teman sekelasnya. Jika dipikir-pikir, sejak kedatangannya ke kota ini, Sakura sering menerima kejadian yang tidak terduga. Semua orang nampak begitu ramah dan sangat berbeda sekali dengan suasana kota asalnya. Dia pun menyadari kalau nyatanya manusia itu bisa lebih hangat dari perkiraannya. Sesaat kemudian muncul seorang siswa yang memerintahkan semua orang untuk keluar kelas. Sakura dan yang lainnya pun harus berkumpul di tengah lapangan untuk menerima briefing dari para senior. Dia pun begitu kaget saat mendengar teriakan Hiragi dalam memberikan pengarahan. Ketika mengingat sosok Hiragi, Sakura bercerita pada Nirei bahwa dia bertemu Hiragi dalam insiden pertarungan sebelumnya yang melibatkan Kotoha. Tanpa diduga, Hiragi segera berlari dan mencengkeram wajah Sakura setelah mendengar nama Kotoha. Hiragi pun membawa Sakura menjauh dan memarahi pemuda tersebut. Dia menegaskan agar Sakura tidak membawa nama Kotoha dalam insiden sebelumnya. Hiragi begitu khawatir, jika sampai Kotoha terlibat masalah maka pemimpin Bofurin tidak akan bisa menerimanya. Hiragi pun mengeluarkan obat sakit perut dan segera meminumnya. Dia lantas berlalu dan tidak habis pikir dengan sikap Sakura. Apalagi siswa baru tersebut telah berani memasuki wilayahnya ketua Bofurin. Setelah mendapatkan informasi dari Sakura mengenai sosok Hiragi, Nirei pun mengeluarkan buku notas dan mencatatnya. Bukan tanpa alasan, ternyata Hiragi adalah salah satu dari 4 raja Bofurin di SMA ini. Jelas saja Sakura agak kaget dan tidak menyangka. Nirei pun menjelaskan pada Sakura tentang struktur organisasi Bofurin, di mana 4 raja di bawah Umemiya memiliki wakil di setiap kelas dalam 3 angkatan. Bofurin sendiri diambil dari penamaan 4 Maharaja Langit, yang diurutkan dari kelas 1 hingga kelas 4, yaitu Tamon, Jikoku, Zojo, dan Komoku. Sakura dan Nirei adalah bagian dari Tamon. Saat ini Hiragi memerintahkan pada semuanya untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Tiap kelompok harus ada 1 orang dari kelas 2 atau 3, dan semua anggotanya harus mengikuti instruksi para senior. Ternyata itu adalah perintah untuk melakukan patroli di seluruh kota. Sakura sendiri tidak masalah jika harus berpatroli, namun dia tidak habis pikir mengapa Tsukishita harus bersamanya. Di sini Hiragi menjelaskan kalau Umemiya telah memerintahkannya untuk mengawasi Sakura dan Tsukishita. Tentu saja hal ini terjadi karena sebelumnya Sakura dan Tsukishita sudah berkelahi. Sakura pun terlihat bosan karena sedari tadi hanya berjalan-jalan saja. Hiragi lantas menjelaskan bahwa berpatroli tidak harus menghajar orang jahat. Jalan-jalan biasa pun tentu ada maksudnya. Dengan berjalan sambil mengenakan seragam Bofurin, bisa mengurangi adanya tindakan kejahatan dari kelompok geng kecil. Hiragi pun membantu seorang nenek yang hendak menaiki tangga. Dia juga melibatkan Sakura dan yang lainnya untuk ikutan membantu. Ternyata pekerjaan Bofurin tidak hanya sekedar bertarung saja. Mereka banyak membantu warga walau hanya sekedar mengecat tembok yang kotor. Tentu saja hal yang tidak biasa ini benar-benar membuat Sakura sangat syok. Setelah memberikan bantuan, para Bofurin pun menerima kue ikan dari Pak Pedagang sebagai ungkapan rasa terima kasih. Di tengah patroli, Hiragi mengungkapkan kalau dulu dia sama seperti Sakura, di mana menurutnya pertarungan adalah segalanya.
Namun mengobrol dan dibutuhkan oleh masyarakat rasanya juga tidak kalah seru. Tanpa terasa Hiragi dan kelompoknya tiba di sebuah jalan layang kereta cepat. Sakura pun melihat sebuah logo gambar anjing yang menurutnya jelek sekali. Mendengar Sakura berkata seperti itu, sontak membuat Nirei kelabakan sekaligus ketakutan. Dia lantas menjelaskan pada Sakura bahwa jembatan layang ini adalah batas wilayah antara Bofurin dan geng yang lainnya. Intinya, Bofurin tidak boleh mencari masalah di sisi lain jalan layang tersebut. Alasannya sudah sangat jelas. Setiap daerah memiliki hukum sendiri-sendiri dan tentu saja aturan Bofurin tidak akan berlaku di sana. Nama kelompok yang ada di seberang sana adalah Visitoren. Mereka meyakini bahwa kekuatan adalah segala-galanya. Tapi bukannya takut, Sakura malah semakin bersemangat setelah mendengar moto Visitoren. Tanpa diduga seorang siswa SMP berteriak dan berlari ke arah Hiragi dan yang lainnya. Tentu saja Hiragi langsung berteriak agar bocah SMP itu bisa segera berlari ke tempatnya. Bukan tanpa alasan. Sepertinya Hiragi sudah menyadari kalau bocah SMP tersebut sedang dikejar oleh 3 orang preman Visitoren. Melihat kondisi yang ada, sangat sulit rasanya bagi bocah SMP itu tiba di perbatasan. Kondisi ini pun membuat Hiragi sangat depresi dan bingung mengambil keputusan. Ketika si bocah akan tertangkap, tanpa disangka Sakura dan Tsukishita turun tangan hingga membuat Hiragi, Suo, dan Nirei sangat terkejut. Tendangan keduanya pun membuat salah seorang anggota Visitoren yang bernama Sarwatari tidak sadarkan diri. Tapi bukannya menolong, kedua member Visitoren yang bernama Kanoma Minoru dan Arima Yukinari malah mencela Sarwatari. Tapi keduanya langsung ketakutan setelah menyadari bahwa wakil ketua Visitoren yang diketahui bernama Togamejo datang mendekat. Hiragi pun begitu begidik melihat kemunculan Togame. Tapi dia tetap mendekat dan menjelaskan pada Togame mengenai detail permasalahan ini. Awalnya Togame begitu lamban dalam menyikapi permasalahan ini. Namun entah mengapa sikapnya berubah jadi sangat menjengkelkan. Sarwatari pun terbangun dan dia berteriak pada Bofurin agar tidak mencampuri urusan Visitoren. Tapi detik itu juga Togame langsung memukulkan botolnya tepat di kepala Sarwatari. Jelas saja Sarwatari tersungkur dan pingsan kembali. Di sini Togame memukuli Sarwatari berkali-kali karena sangat lemah. Sikap Togame pun nampak begitu dingin dan tanpa ekspresi. Dia tidak akan pernah mentolerir anggotanya yang kalah. Jika sudah kalah maka sangat jelas bahwa member tersebut lemah. Menurutnya, orang yang lemah tidak mungkin dibutuhkan oleh Visitoren. Lelaki itu pun melepaskan jaket Sarwatari secara paksa. Dan itu berarti pemuda tersebut bukanlah anggota Visitoren lagi. Sakura lantas mengungkapkan kekecewaannya setelah melihat tindakan brutal Visitoren. Hiragi sendiri tidak bisa berbuat banyak karena Sakura memang sulit dikendalikan. Kanoma dan Arima nampak sangat tidak terima setelah melihat kelakuan kurang ajar Sakura pada Togame. Anehnya, Togame malah mengagumi rambut dan bola mata Sakura. Pun demikian dia begitu muak dan sudah menandai serta mengingat wajah Sakura. Di sini Togame memutuskan untuk mencari tempat yang bagus guna menghabisi Sakura. Setelah menyampaikan hal tersebut, Togame dan kedua bawahannya nampak berlalu begitu saja meninggalkan para Bofurin. Nirei benar-benar sangat ketakutan karena sebentar lagi pasti akan terjadi perang besar. Suo pun berusaha menenangkan Nirei, tapi Nirei tetap menyalahkan Sakura karena telah memprovokasi Visitoren. Setelah meminum kembali obat sakit perutnya, Hiragi mengungkapkan kalau Togame bukanlah orang sembarangan. Di antara member Visitoren, Togame memiliki keyakinan yang kuat terhadap wilayahnya. Jadi sudah sangat jelas kalau Togame tidak akan pernah melepaskan Sakura begitu saja. Tapi Hiragi sudah pasrah karena nasi sudah menjadi bubur. Hiragi pun meminta maaf karena seharusnya dialah yang bergerak duluan untuk menolong. Dia lantas mengajak semuanya termasuk si bocah SMP yang bernama Sasaki ke SMA Furin untuk segera menemui Umemiya. Beberapa saat kemudian semuanya telah tiba di atap gedung sekolah. Mereka pun begitu takjub melihat kondisi atap gedung yang disulap menjadi perkebunan sayur-sayuran.
Sakura sendiri awalnya sangat penasaran dengan sosok yang menduduki puncak tertinggi Bofurin. Namun dia sangat bingung sekaligus kecewa setelah melihat kenyataan bahwa Umemiya Hajime adalah sosok ceria layaknya bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar.